Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kesempatan pagi ini, mari kita sama-sama dalam ibadah raya pagi hari ini, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Pagi ini saya memberi tema firman Allah, jadilah menurut imanmu. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini tidak baik, mari kita sama-sama belajar kembali kepada kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, mulai ayat 27 sampai 29. Sekali lagi Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada dua orang buta. Waktu itu mereka menemui Yesus. Mereka berseru, mereka berkata kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Lalu Yesus masuk di dalam sebuah rumah, dan kedua orang buta itu pun mengikutinya. Lalu Yesus bertanya kepada kedua orang buta tersebut, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari awal tadi sudah saya mengatakan bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesusahan. Bukan hanya sakit penyakit, tetapi ada banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja. Mereka kehilangan pekerjaan, otomatis mereka kehilangan nafkah mereka. Ada banyak kesulitan. Ke depan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Keadaannya membaik, kita berharap. Tetapi semuanya kita harus bersiap sedia menghadapinya. Pagi ini kita merenungkan. Waktu kita mengalami persoalan, waktu kita mengalami permasalahan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, waktu kita datang kepada Tuhan, percayakah kita kepada Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan sanggup melakukannya, memberkatinya, membuka jalan, menguatkan, menyembuhkan? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dua orang buta, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, "Percayakah?" Lalu kedua orang buta ini menyahut, "Kami percaya." Lalu Tuhan melakukannya, Tuhan menjamah mereka, dan mereka mengalami kesembuhan. Tuhan berkata, "Jadilah menurut imanmu." Hari ini, di sisi lain, kita mengalami kesulitan. Tetapi, waktu kita membaca ini, apakah kita memiliki iman, percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati? Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Waktu bangsa Israel
menyeberang Laut Kolson. Musa waktu itu kebingungan apa yang dia harus lakukan. Lalu Tuhan ingatkan, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa berkata, tongkat. Saudara, mungkin Tuhan ingatkan hari-hari ini, apa yang bisa saudara lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Musa diingatkan, apa yang ada di tanganmu? Tuhan Musa menjawab, tongkat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Allah. Saya akan memberi satu contoh orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya. Dua orang buta ini mengalami kesembuhan. Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Betul, kuasa Tuhan, tetapi apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup? Mari iman kita, percaya kita mau tujukan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati. Contoh yang pertama, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11, Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Bilangan pasal 11, ayat 13 dan 14. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Waktu bangsa Israel, orang-orang Israel menginginkan untuk makan daging, mereka berteriak-teriak kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Musa berkata bahwa ini tanggung jawab yang berat. Ini tanggung jawab yang berat. Mungkin hari ini saudara harus bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga saudara. Mungkin memang berat apa yang saudara tanggung hari-hari ini. Mungkin yang lalu tidak terlalu berat. Mungkin sekarang begitu berat tanggung jawab itu. Seperti Musa waktu itu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan untuk memberi daging kepada banyak orang. Satu bangsa. Mereka berteriak minta daging. Dan Musa nggak ngerti apa yang Musa lakukan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita maju lagi. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Demikian bunyi firman Allah. 22 dan 23. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Secara nalar, secara pikiran, nggak bisa. Motong kambing, domba, sapi nggak bisa. Mancing untuk dapat ikan, bisa memberi makan satu bangsa nggak bisa. Tanggung jawab itu terlalu berat. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, apakah kuasaku? Sekali lagi, apakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Saudara, percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kita semuanya, pribadi lepas pribadi. Kuasa Allah sanggup menyembuhkan. Kuasa Allah sanggup memberkati.
Kuasa Allah sanggup mencukupkan. Kuasa Allah sanggup buka jalan. Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah kurang untuk percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kurang iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Kalau saya dan saudara merasa nggak bisa, Tuhan nggak sanggup, jadilah menurut imanmu. Tapi pagi ini kita sudah belajar, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menolong. Yang kedua, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayat 24 dan 25. Sesudah itu, Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Ia maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Waktu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad, Samaria mengalami kelaparan. Sampai-sampai yang seharusnya itu tidak dimakan, mereka makan. Seharusnya itu nggak berharga, tetapi bisa berharga karena begitu berat, begitu sulit kelaparan terjadi di kota Samaria. Bahkan ada banyak orang tua tega membunuh anaknya untuk dimakan. Begitu sulit keadaannya, begitu berat keadaannya. Kalau saya dan saudara mengalami seperti itu, kelaparan terjadi di mana kita tinggal, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup memberkati? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat pasalnya yang ke-7, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, mulai ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa padanya. Firman Allah datang pada saat-saat keadaannya berat. Firman Allah melalui Nabi Elisa, besok akan terjadi pertolongan Tuhan. Besok akan terjadi berkat Tuhan. Besok kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Itu firman Allah. Tapi ajudan raja, perwira daripada ajudan raja tidak percaya. Apa yang dikatakan? Sekalipun Allah membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Nya, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Secara kasat mata, secara jasmani nggak mungkin. Tapi firman Allah waktu itu mengatakan besok
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata Nabi Elisa kepada perwira ajudan raja? Kamu hanya bisa melihat karena kamu tidak percaya. Kamu hanya bisa melihat, tetapi kamu tidak makan. Kamu tidak mengalami berkat. Kalau saya dan saudara tidak percaya, saudara hanya bisa melihat, menyaksikan orang diberkati oleh Tuhan. Tetapi hari ini, pagi ini, mari sama-sama atas dasar kebenaran firman Allah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup buka jalan, bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan. Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Pagi ini kita sama-sama merenungkan, jadilah menurut imanmu. Yang ketiga, mari kita sama-sama lihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 5 dan 7. Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Waktu Yesus menyodorkan bagaimana cara mengatasi persoalan masalah orang 5.000 orang harus makan, Tuhan Yesus menyodorkan bagaimana caranya. Lalu Filipus mengambil satu kesimpulan. Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup, sekalipun itu mereka dapat potongan-potongan yang kecil. Itu perkataan Filipus, tidak akan cukup. Mungkin hari-hari ini, yang lalu saudara berkata, sulit, berat, nggak cukup, nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Hari ini firman Allah datang dan kita mendengarkan sama-sama. Jadilah menurut imanmu. Mari sama-sama kita mau memperkatakan kebenaran firman Allah, bahwa Allah sanggup memberkati, Allah sanggup buka jalan. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan. Apa yang ada yang bisa engkau lakukan, lakukan. Menurut kebenaran firman Allah, Allah sanggup memberkati, Allah sanggup menolong, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Jadilah menurut imanmu. Saudara, ayat yang terakhir, Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu apakah kita percaya kepadanya? Sekali lagi Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Siapa yang dibicarakan? Dialah Kristus Yesus. Waktu dia menderita di atas kayu salib, dia menanggung semuanya. Penderitaan kita, kesengsaraan kita, dosa kita, pemberontakan kita, sakit penyakit kita, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan itu semuanya. Bagian kita, tadi ayat pertama mengatakan, siapakah yang percaya dengan pemberitaan ini? Bagi kita yang mendengarkan hari ini, pagi ini, jadilah menurut imanmu. Mari sama-sama kita mau percaya kepada Dia yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Allah. Apa yang kita rasakan hari-hari ini? Bahkan mungkin ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yakinlah, Allah sanggup menolong saudara. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung setiap beban, persoalan permasalahan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh
kuasa salib-Mu pulihkan ku, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, glory. Mulialah nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, layaklah Kau disembah. Kami percaya kepada-Mu, kami menaruh harapannya kepada-Mu. Tuhan yang kami percayai, kami menaruh percaya kepada-Mu, Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami semua diberkati, bahwa kami percaya akan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup menolong kami anak-anak-Mu di dalam segala kesesakan, beban berat. Ada yang harus kami lakukan, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah kami, Tuhan kuatkan, mampukan, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ambil roti, pegang rotimu di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, percayalah bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup memberkati. Dia yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Setelah itu engkau angkat cawanmu tinggi-tinggi. Mari sama-sama menaruh harap percaya kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, menanggung setiap beban, pergumulan, persoalan kita masing-masing. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya.
Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita datang kepada Allah. Sampaikan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan-Mu kepadanya. Tuhan memberi telinga atas setiap doa-doa-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami anak-anak-Mu di tempat ini, dalam keadaan sesulit apapun juga, tanggungan berat apapun juga, bahkan sakit penyakit apapun juga, ajari kami tetap percaya kepada-Mu ya Allah, menaruh harap hanya kepada-Mu, bahwa kuasa Tuhan sanggup, kuasa Tuhan lebih dari apa yang kami butuhkan, kuasa Tuhan lebih dari sakit penyakit, kuasa Tuhan lebih dari segala yang ada. Bahwa kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Berdoa buat bangsa kami Indonesia, berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Beri hikmat, akal budi buat mereka, supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan yang ada. Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada. Perumahan Menganti Satelit dan sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Kelurahan Sido Cangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur diberkati oleh Tuhan. Kiranya kuasa Allah bekerja, ada banyak keselamatan terjadi. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat.